Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Ahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala habibil mustafa ar-rasulil mujtaba khairil anami wal wara wa khairi man wati'a athara nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini insyaallah kita masih akan mengkaji tahsin surat Al-Fatihah. Namun sebelum memulai kajian tahsin kita, tak bosannya saya mewasiatkan untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian bahwa dalam mendalami Al-Quran itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Jangankan untuk menghafal, sekedar belajar saja itu akan mendapatkan keutamaan. Jangankan membaca, mendengar saja akan mendapatkan keutamaan. Di antara keutamaan orang yang mendengar Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 204 yang berbunyi, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi sekedar kita dengar baca Quran saja, insyaallah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Dan yang perlu kita tahu bersama jamaah sekalian bahwa kita itu masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Makanya Rasulullah mengungkapkan kepada para sahabat, sesungguhnya kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Sahabat pun bertanya, karena mungkin ini sesuatu yang mengagetkan, apakah Anda juga demikian Rasulullah? Ya, saya juga demikian. Kecuali Allah mewafatkanku dalam keadaan memberikan rahmat. Makanya di antara doa ketika ada orang meninggal, Allahumma gfir lahu warhamhu, ampunilah dosanya dan rahmatinya. Kenapa kita minta rahmat Allah? Karena kita masuk surga dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Adapun fungsi amal soleh yaitu menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Ketika kita banyak beribadah, banyak berbuat baik, maka disitulah rahmat Allah akan turun. Nah, di antara hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah adalah mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana dalam soal Al-A'raf tadi, surat ke-7 ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacaan Al-Quran, ya minimal kalau kita tidak ikut mendengar saja. Wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, agar engkau mendapat rahmat. Itu keutamaan mendengar saja. Bagaimana kalau orang yang mau belajar? Dalam hadis Rasulullah yang mulia mengatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Hadis Abi Hurairah. Rasul bersabda, barang siapa yang mau belajar Al-Quran, ingat Pak, belajar, bukan menghafal. Enggak usah menghafal dulu, belajar aja. Belajar itu artinya bisa atau enggak bisa. Ya, terlepas itu hasilnya bisa atau tidak bisa, yang penting belajar. Sekedar kita belajar, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Sering saya sampaikan, sejarah mengajarkan kita bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mengajarkan kita bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjadi sebaik-baik manusia. Al-Quran diturunkan kepada malaikat melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun menjadi malaikat yang terhormat, bahkan digelari dengan ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh, dan turunlah para malaikat beserta ruh. Siapa ruh di sini? Jibril. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Kebanyakan Al-Quran turun di Mekah dan Madinah. Saya tidak mengatakan Al-Quran hanya turun di Mekah dan Madinah. Tapi kebanyakan Al-Quran turun di Mekah dan Madinah, maka kota Mekah dan Madinah pun menjadi kota yang mulia yang dikenal dengan tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Haram orang musyrik masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik najis. Bahkan keutamaan sholat di Masjidil Haram, 2 rakaat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 di masjid selain itu. 2 rakaat di Masjid Nabawi lebih baik 10.000 daripada masjid yang lainnya. Berkat keutamaan Al-Quran. Bukti selanjutnya, Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad
untuk pedoman hidup Nabi atau untuk pedoman hidup kaumnya. Maka umat Nabi Muhammad pun menjadi sebaik-baik umat. Allah berfirman dalam surat 3 Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik umat yang diutus di muka bumi ini. Kenapa? Karena pedomannya Al-Quran. Bukti selanjutnya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bapak bisa menyaksikan bagaimana orang motivasi ibadah naik di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang dipilih turunnya Al-Quran. Lebih spesifik lagi, di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Apa keutamaan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam di Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada apa di balik rahasia Lailatul Qadar? Lailatul Qadar malam yang dipilih turunnya Al-Quran. Setelah kita memahami keutamaan Al-Quran, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia, kemudian Rasulullah memberikan diskon, penawaran kepada kita. Khairukum man ta'allama Al-Quran wal 'allama. Siapa saja khairukum, orang yang paling baik di antara kita, di antara kalian semua, kata Rasulullah, man ta'allama Al-Quran, yang mau belajar Al-Quran. Rasul tidak mengatakan orang terbaik adalah orang yang menghafalkan Quran, tidak. Karena menghafalkan Quran hukumnya bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi Rasul memberikan kesempatan mengabarkan, khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah man ta'allama, yang mau belajar. Terlepas nanti hasilnya bisa atau tidak bisa, itu tetap mendapatkan pahala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketika kita sudah mau belajar, pasti hasilnya akan ada perbedaan. Ada yang sukses misalnya, ada yang berhasil. Adapun mungkin ada belajar setahun tapi tidak melihat perubahan. Jangan pernah sedih, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang mahir dalam Al-Quran, dia akan bersama malaikat yang mulia, ma'asarafaratil kiramil bararah. Adapun orang yang belajar Al-Quran sekalipun terbata-bata, Ustadz kok saya sudah belajar setahun, kok kayaknya nggak ada perubahan dalam diri saya. Tidak usah risau. Rasul bersabda, allazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta, orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan terbata-bata, tertatih-tatih, susah, tapi tetap belajar, lahu ajron, dapat 2 pahala. Pahala bacanya dan pahala kesungguhan atau kesabarannya. Dari ini semua saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita mendekat kepada Allah dengan Al-Quran. Bahkan kalau mau difilosofikan, saya sering mengingatkan, memberikan contoh. Bapak ibu punya uang 100.000, 50.000 diberikan nasi padang, 50.000 lagi diberikan Al-Quran. Yang nasi padang ini dikasihkan ke orang butuhkan, dimakan, jadi tenaga, kemudian tenaga ini digunakan untuk kebaikan, maka dapat kebaikan hanya sebatas tenaga itu ada. Tapi beda dengan Al-Quran. Bapak ibu punya 50.000, belikan Al-Quran, sedekahkan Al-Quran pada penghafal Quran. Ada orang yang baca, bahkan ada yang hafal, tidak usah 30 juz, ada yang hafal Al-Fatihah saja dari Quran yang Bapak berikan. Selama orang tersebut membaca Al-Quran, sekalipun kita sudah meninggal, kita akan mendapatkan transfer pahala. Terlebih kalau orang itu mengajarkan ke yang lainnya, Masya Allah. Sekalipun kita meninggal sudah berabad-abad, selama Al-Quran yang kita infakkan dan ada orang yang mengambil manfaat dari Quran tersebut, kita akan tetap mendapatkan jariyah. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi motivasi untuk kita semua, agar kita senantiasa mendekat kepada Allah, khususnya dengan Al-Quran. Tidak usah banyak-banyak, sedikit tapi istiqomah. Rasulullah bersabda dalam hadis Aisyah, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan atau amalan yang paling cintai oleh Allah adalah yang dilakukan sedikit tapi continue, terus-menerus. Nggak apa-apa kita belajar 1 ayat, 2 ayat. Kita sempatkan sebelum kerja, ba'da subuh baca 1 ayat. Nah, setiap hari, tapi insya Allah itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita di Ramadan kita menghatamkan Al-Quran, tapi setelah Idul Fitri Al-Quran disimpan lagi di rak, dibuka lagi Ramadan depan, itu kurang bagus. Nah, ini mudah-mudahan untuk jadi pengingat kita semua, untuk jamaah sekalian, agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan melanjutkan tahsin surat Al-Fatihah. Pekan lalu kita sudah memulai dengan ta'awudz beserta basmalah, kita akan tetap mengulangi dulu, kemudian kita akan melanjutkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita akan memulai ini dengan ta'awudz. Nanti silakan bisa mengikuti setelah saya membacakannya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sedikit review atau mengulang yang sudah pernah saya jelaskan di pekan lalu. Poin pertama dalam ta'awudz, pertama A-nya hamzahnya. Hamzahnya itu satu tempatnya di tenggorokan bawah Pak ya. A. Jadi bukan tapi ada tekan di sini. A. Karena A itu sifatnya syiddah. Ya, ajid qatin bakat. A. Ya, seperti inilah. A sebenarnya. Tidak perlu mangap terlalu berlebihan. A. A-nya itu jangan terlalu panjang. Jangan a'udzu ya. Kenapa? Karena kalau Bapak baca a'udzu dengan memanjangkan itu maknanya akan berubah. Karena dalam bahasa Arab a itu artinya apakah? Artinya kalau Bapak baca a'udzu sehingga maknanya berubah. Yang tadinya aku berlindung jadi berubah apakah aku berlindung? Yang tadinya pernyataan jadi pertanyaan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Tapi gara-gara kita baca a'udzu maknanya berubah 180 derajat. Apakah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Nah, ini sepele tapi bisa merusak makna. Jadi poin pertama hamzahnya jangan panjang. Cukup a dan letaknya di tenggorokan bawah. Kemudian ain itu di tengah tenggorokan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di tenggorokan kita ini tenggorokan dibagi 3 ya. Tenggorokan bawah, tengah dan atas. Tenggorokan bawah itu letaknya ada huruf hamzah sama ha. A sama ha. Jadi kalau huruf ha di sini Bapak Ibu ya, di tenggorokan bawah. Alaihim, jangan alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan alaihim, tapi alaihim. Pastikan ada ha, ada getaran di sini. Alaihim. Nah, karena di tenggorokan bawah kita ini ada 2 huruf, hamzah dan ha. Nah, kemudian naik ke atas ada ain dan ha kecil, kalau bahasa kita ha kecil. Jadi ain di sini Pak. Nah, mohon maaf ya. Jadi kebanyakan masyarakat kita itu ain itu kurang totalitas. Jadi yang penting beda aja sama hamzah, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Salah ketika kita baca bukan u Pak, tapi di sini ada tekanan. Dan poin penting Bapak sekalian dan Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu mengangkat suara mad asli atau mad lainnya, ya pokoknya lebih dari 1 harokat, itu hidung jangan ikut campur ya. Karena hidung tuh nggak pernah ikut campur dalam masalah mad. Jadi mohon maaf, kalau Bapak dan Ibu baca panjang, coba ditekan hidungnya. Kalau suaranya berubah berarti salah. Nah, itu kurang tepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu salah. Karena mad letaknya bukan di hidung, tapi di jauh, di rongga. Jadi kalau salah. Memang ain itu bisa dikatakan sebenarnya nggak sulit, hanya saja kita belum terbiasa. Ya, nanti mungkin kita bisa contoh dengan lafaz lain, dengan huruf lain nanti. Namun intinya adalah ketika mengucapkan kan agak panjang 2 harokat naik, itu kalau hidung dipencet harusnya suaranya nggak berubah. Kalau salah berarti. Ya. Oke, karena ain agak ribet mungkin perlahan kita ke huruf yang lain dulu. A'udzu billahi minasy Bapak ya, Ibu, jangan minasyaiton. Bukan minasyaiton. A'udzu billahi minasyaiton, bukan minasyaiton. Minasy. Kemudian minasy, sa itu enggak boleh monyong. Jangan minasy, enggak. Minasy. Jangan monyong, minasy enggak perlu monyong. Ya. Minasy, ya, lebih keras senyum ya. Minasyaiton. Po itu tebal, isti'la. Tapi enggak perlu monyong. Tebal dalam ilmu tajwid tidak ada hubungannya sama kalau bahasa manyun atau monyong. Ya, jadi kan untuk melihat kita monyong atau tidaknya, letakkan saja jari kita di hidung. Kalau kedorong berarti monyong. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir. Ya, kalau kedorong ya. Nah, itu monyong berarti. Jangan monyong. To itu tebal tapi enggak monyong.
syaitan, syaitan, po, po, syaitan, enggak enggak gitu Pak. A'udzu billahi minasyaitan, po, ya. Memang bertahap ya. A'udzu billahi minasyaitonir nir, ya. Ingat Pak, ro itu memiliki sifat yang unik. Jadi kalau dikaji lebih dalam Pak, huruf hijaiyah kan ada 29. Walaupun ulama nanti berbeda pendapat. Huruf hijaiyah berapa sih? Ada yang 28, 29, 30. Saya berpendapat 29. Alif sama hamzah berbeda. Dengan perbedaan dari 3 sisi. Dari segi harokat, makhraj, dan dari segi bacaan. Nah, huruf hijaiyah yang 29, rata-rata Pak, huruf hijaiyah itu memiliki sifat kisaran 5 sampai 6. 5 atau 6, 5 atau 6. Ya, kecuali ro itu memiliki sifat 7. Nah, ro itu dia uniknya kadang tebal, kadang tipis. Ro dibaca tebal, bunyinya medok kalau bahasa kita. Itu ketika berharokat fathah dan doma. Saya ulangi, ro itu medok Pak. Ro itu ketika fathah dan doma. Kalau tipis kasroh, ri. Jangan ri enggak, ri. Tapi kalau fathah dan doma tebal, ro. Sekarang bagaimana kalau ro sukun Ustadz atau ro yang di ujung? Bagaimana caranya? Yaitu lihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah dan domah tebal. Kalau harokat sebelumnya kasroh tipis. Jadi rumusnya satu aja sebenarnya. Ro fathah atau domah tebal. Ro kasroh tipis. Udah pegang aja itu. Kalau ro-nya sukun gimana Ustadz? Lihat harokat sebelumnya. Kalau fathah atau domah tebal. Kalau dia kasroh tipis. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar tebal atau tipis? Wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Tebal tipis Pak? Kenapa alasannya? Enggak langsung kasroh, karena rohnya sukun sebelumnya kasroh. Jangan bilang jangan bilang kasroh, karena kalau roh kasroh harus tipis. Ya. Wanhar, rohnya sukun. Oh, sebelumnya apa? Fathah, berarti tebal. Wanhar, enggak wanhar. Jadi bunyinya mendok. Wanhar, enggak wanhar, enggak. Allahu Akbar, rohnya tebal tipis Pak. Ketika takbir, tebal. Karena sukun sebelumnya fathah. Allahu Akbar. Jadi enggak Allahu Akbar, enggak gitu Pak. Enggak. Seperti itu. Contoh tipis, ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, basir, rohnya di ujung anggap sukun. Sebelumnya kasrah. Basir. Nah, basir. Jangan basir. Nah, itu enggak. Tipis ya. Basir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Seperti itu. Ya seperti itu. Itu tipis Pak. Ya, insyaallah bertahap bisa. Intinya rumusnya ro kalau fathah atau domah tebal. Ro kasroh tipis. Ro yang sukun gimana? Lihat harokat sebelumnya. Fathah domah tebal. Ro sukun sebelumnya kasroh tipis. Walaupun nanti ada pengecualian Pak ya. Mungkin bagi kalau ada jamaah yang mendalam ilmu tajwid, kecuali ro sukun sebelumnya ada aridoh kasroh itu tebal. Limanir tado. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim tebal atau tipis Pak ro-nya? Ar-rajim. Tebal karena harokat fathah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Bunyinya Pak tebal ya. Nir perlu dilatih. Nir, enggak nir. Kalau tipis kayak gini, nir. Tapi ini nir. Jadi kalau tipis itu lebih ke arah senyum, nir. Tapi kita kan salah, bukan tipis itu. Kan ar-rajim ya. Nah. Jadi bisa dilatih Pak. Nir. Usahakan bibirnya jangan menyongsong, enggak. Nir, tidak perlu. Nir, dilatih Pak ya. Dilatih, harus dilatih. Kita harus totalitas. Jadi nir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Pak. Nah, ar-rajim panjang.
coba di tes hidung ya, ditekan suara masing-masing. Apakah berubah atau tidak? Kalau berubah salah. Ar-rajim salah. Ar-rajim. Iya, maksudnya jadi Pak, di hidung ini khoisum dia tempat gunah, dengung. Ya. Jadi nggak ada huruf di hidung tuh nggak ada huruf ya. Jadi ada istilah orang baca ngidung Pak, ngidung. Semuanya di hidung semua. Ya, kayak orang Cina itu di hidung semua itu. Ya. Nah, misalnya mungkin orang ketika misalnya contoh saya baca, ini contoh salah Pak. Mungkin banyak kalau orang awam melihatnya ini benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau ditelusuri nirrajim salah itu. Salah. Kenapa? Karena kalau panjang hidung nggak ikut campur. Hidung itu tempatnya gunah. Gunah itu sifat yang melekat pada huruf nun dan mim. Sederhananya kalau berkaitan nun dan mim, hidung oke ikut campur boleh. Nun dan mim, hidung boleh ikut campur. Saya tidak mengatakan nun dan mim tempatnya hidung enggak. Nun dan mim di bibir, nun di lisan. Tapi kalau berkaitan nun dan mim, hidung ikut campur karena ada sifat gunah yang melekat pada mereka berdua. Jadi kita coba ar-rajim, coba masing-masing ditekan. Apakah suaranya berubah atau tidak? Kalau berubah, berarti diusahakan jangan berubah. Larinya ke sini Pak, ke sini. Ar-rajim, bukan ar-rajim, ar-rajim. Nah, seperti itu. Kita coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Pak. Ya, saya yakin bisa. Ya, intinya seperti itu rumusnya Pak. Ya, kalau masih ditekan dan berubah, usahakan lemparkan suara ke sini. Ar-rajim sampai ketemu latihannya. Kalau masih berubah Pak, ar-rajim sampai ketemu ya. Ar-rajim. Oke, kita lanjut ke basmalah. Cuman sebelum kita lanjut basmalah, jadi nanti kita akan mengenal mad arid disukun Pak. Pokoknya mad arid disukun itu ketika Bapak berhenti sebelumnya mad asli atau mad asli bertemu waqaf. Nah, ada rumus yang perlu kita ketahui ketika Bapak berhenti di mad asli, mad arid disukun. Mad arid itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, ketika Bapak baru baca ayat pertama, itu menentukan bacaan setelahnya. Kalau Bapak baca 2 harokat, maka ke bawahnya harus 2 harokat. Misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2. Maka setelahnya harus 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau 4 boleh 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu Pak. 2 sampai bawah 2. 4, 6, 6. Enggak boleh dicampur. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 6. Enggak boleh. Itu harus komitmen, konsisten. Kalau 2, 2. 4, 4, 6, 6. Kita ambil 6 karena kita lagi taklim. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillah, jangan ada bis ya. Usahakan jangan ada pantulan Bismillah, jangan bismillah. Ini pantulan ini jatuh hukumnya qalqalah Pak. Qalqalah secara bahasa memantulkan maksudnya. Dan qalqalah itu hanya berlaku di 5 huruf. Ini mudah dihafal. Kalau kita menghafalnya baju di toko, ba, jim, dal, to, sama ko. Jadi 5 huruf ini yang disingkat oleh ulama kita Indonesia. Baju di toko ini yang boleh dipantulkan, memantul boleh. Kalau orang Arab menyingkatnya kutbu jaddin. Nah, 5 huruf ini yang boleh ada pantulan Ba misalnya, kasabe boleh. Jim misalnya apa? Wasama idzatil buruj boleh. Baju di dal. Qul huwallahu ahad boleh. Po misalnya. Po apa misalnya?
muhita. Wallahu muhita. Ya. Kemudian baju di toko. Qaf bil haqq. Boleh. Jadi 5 huruf ini yang boleh dipantulkan. Dan sin bukan termasuk huruf yang dipantulkan. Nah, kemudian pantulan sendiri ada 3 level, ada 3 jenis atau 3 tingkatan. Ada yang pantulannya kecil, qalqalah sugro, ada pantulannya sedang, dan ada pantulannya tinggi atau besar. Ya. Simpel saja, gampang Pak. Pantulan atau qalqalah kecil, qalqalah sugro, itu ketika di tengah bacaan. Udah rumusnya itu aja. Pokoknya 5 huruf ini kalau mati di tengah bacaan, itu kecil pantulannya. Contohnya, naj'al, naj, jim sukun, jim termasuk baju di toko. Tapi ketika dia di tengah bacaan, ya pantulannya dikit saja. Alam naj'alil, nah, gitu. Tidak perlu disuarakan alam naj'alil, tidak perlu, karena dia di tengah bacaan. Kalau 5 huruf ini sukun di tengah bacaan, dia kecil. Alam naj'alil, nah, ada tapi kecil. Itu yang kecil di tengah bacaan. Yang kedua, qalqalah wusta, qalqalah yang sedang. Rumusnya di akhir bacaan, bukan di akhir ayat Pak ya, di akhir berhenti dah, akhir bacaan, dan tidak ada tasydid. Tidak tasydid huruf W Pak, tahu kan ya Pak ya? Contohnya qul huwallahu ahad. Nah, kan dalnya di ujung nih Pak. Qul huwallahu ahad. Nah, ini qalqalah sedang. Jadi agak nampak. Qul huwallahu ahad. Nah, ini qalqalah sedang. Di ujung dan tak bertasydid. Yang terakhir yaitu qalqalah besar. Di ujung dan bertasydid. Kalau yang sedang tadi di ujung tidak bertasydid, ahad. Kalau yang besar di ujung dan bertasydid. Cara bacanya beda. Ditahan dulu baru dipantulkan. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kalau Bapak lihat, watab itu watab. Kalau Bapak berhenti di situ, ini jatuhnya pantulan besar. Maka kalau pantulan besar atau qalqalah kubro, jangan langsung dipantulkan, ditahan dulu baru dipantulkan. Watab. Kalau yang sedang, qul huwallahu ahad, langsung pantulin Pak, ahad. Itu kalau sedang. Kalau yang besar ditahan baru dipantulkan. Bisa dipahami Bapak dan Ibu ya. Saya ringkas, jadi ada qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul dan dia berlaku pada 5 huruf yang disingkat ba, jim, dal, do, ko atau disingkat baju di toko. Kemudian dia ada 3 tingkatan. Tingkatan rendah atau kecil yaitu ketika di tengah bacaan, contohnya alam naj'alil. Yang kedua sedang di akhir bacaan dan tanpa bertasydid, tidak bertasydid, langsung dipantulkan bacanya. Qul huwallahu ahad. Yang ketiga di akhir bacaan dan bertasydid. Cara bacanya ditahan baru dipantulkan. Contoh, tabbat yada abi lahabi wa tabb bil haqq. Jadi enggak watab, enggak watab, seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Jadi bismi itu enggak ada pantulan Pak ya. Usahakan jangan ada jangan bismi. Bismillahir, ro-nya tebal Pak ya. Kenapa tebal? Pak? Karena berharakat fathah. Bismillahir, Pak ya. Hir, ya. Tidak perlu ngonyong tapi ya. Enggak perlu enggak perlu. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam ilmu tajwid Pak, tasydid yang di lambangnya W itu ada hukum namanya naber. Naber itu mengangkat suara atau mengangkat intonasi. Mengangkat intonasi pada huruf yang bertasydid. Jadi perlu ngangkat Pak. Bismillah, enggak gitu. Bismillahir, enggak. Bismillahirrahmanirrahim, bukan nirohim, enggak Pak. Aduin dan angkat suaranya, itu naber. Bismillahirrahmanir, angkat suaranya. Pokoknya kalau ada yang bertasydid itu naber, angkat suaranya. Kecuali huruf nun dan huruf mim.
Kenapa? Karena huruf nun dan mim kalau bertasyid di hidung ditahannya. Inna tidak perlu. Inna tidak perlu. Ya. Nun dan mim tidak perlu diangkat suaranya. Karena dia jatuhnya bukan naber, jatuhnya gunnah. Jadi mainnya di hidung. Nah, nggak masalah. Oke, jadi hukum selanjutnya tadi, kalau bapak dan ibu lihat tasdid huruf W, apapun hurufnya selain nun dan mim, angkat intonasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bapak. Iya. Saya perlu menjelaskan mad asli. Ini rumus dasar tapi bakal kita temui di setiap halaman Al-Quran. Mad asli ya, dibaca 2 harokat. Rumusnya yang perlu tahu. Saya harap bapak dan ibu bisa mengingat ya. 3 saja. Jadi mad asli itu tidak akan lari ke 3 contoh, 3 jenis. 1 pak, waw sukun sebelumnya domah. Diingat pak ya. Waw sukun sebelumnya domah. Nanti kita akan kasih contoh. Kedua, ya sukun sebelumnya kasroh. Ketiga, alif sebelumnya fathah. Jangan mengatakan alif sukun, karena alif tidak pernah menerima harokat. Nanti insya Allah kita akan bahas di sesi lain. Oke, ini rumus dasar yang perlu diketahui. Mad asli dibaca 2 harokat. Jenisnya 3. Dan itu bakal kita temui di setiap halaman Al-Quran. Mungkin banyak ayat yang di dalamnya pasti ada mad asli. Yang pertama tadi waw sukun sebelumnya domah. Contohnya misalnya yunfikun, kun, ku. Contoh lagi yu'minun, nu mad asli. Nu. Kenapa? Nah, bapak bisa lihat dan ibu bisa lihat di sini. Misalnya magdub, goil magdub, lihat pak. Goil magdub ayat 7. Magdu, du-nya waw sukun sebelumnya domah. Nah ini jenis pertama. Waw sukun sebelumnya domah. Dibaca 2 harokat. Naiknya sekali aja pak. Turun lagi. Goiril magdubi. Jangan tinggi-tinggi. Ya, jangan goiril magdu kebanyakan. Goiril magdubi langsung. Banyak di kita mad asli itu kelebihan. Contohnya kalau di kampung tuh nadanya a'udzu billahi minasyaitonir ya, syaiton. Ini mad asli. Kenapa? Karena dia ada alif sebelumnya fathah. Karena tahu enggak tertulis di sini ya. Misalnya bismillah lah. Atau ar-Rahman. Ar-Rahman bisa. Alamin. Ar-Rahman itu ya, kalau di tulisan cetakan Indonesia ya, bukan cetakan Madinah, itu ada alif berdiri sebelumnya fathah. Pokoknya kalau ada alif berdiri seperti di sini Malik Yaumiddin, iyyaka nih, contoh Pak, iyyaka. Iyyaka. Itu ada fathah apa ya, Pak? Fathah. Setelah fathah ada apa? Ada alif berdiri kan, Pak? Nah, ini namanya mad asli, Pak. Jadi jenis pertama waw sukun sebelumnya domah, ini yang kedua fathah bertemu alif. Yang ketiga ya sukun sebelumnya kasroh. Ya sukun sebelumnya kasroh. Seperti misalnya banyak di sini, misalnya mustaqim juga bisa. Alladzina misalnya di ayat ke-7 siratal ladzina, alladzina ya sukun sebelumnya kasroh itu mad asli. Saya harap ini diingat Pak ya. Ini 3 rumus mad asli yang kita bakal nemu sering. Kenapa harus tahu? Karena dia dibaca 2 harokat. Dan secara praktek masih banyak orang yang salah dalam prakteknya. Mad asli memiliki nama lain ya. Singkat saja, mad asli namanya mad tobi'i. Ya mungkin kebanyakan orang taunya mad asli, mad tobi'i saja. Tapi dia memiliki nama lain. Mad asli, mad tobi'i, mad dzati, mad sigoh, mad maksur. Dibaca 2 harokat. Oke, jadi kita coba praktekkan di sini. Jadi bismillah mad asli 2 harokat. Ar-Rahman mad asli 2 harokat. Ar-Rahim sebenarnya mad asli Pak. Cuman berhubung berhenti namanya berubah. Jadi mad arid li sukun yang tadi. Rumusnya apa mad arid li sukun? Rumusnya mad asli bertemu dengan wakof. Atau sederhana gini,
ketika Bapak berhenti, mundur satu huruf, itu pasti huruf mad asli. Lihat Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti pada huruf apa? Huruf mim. Ya. Coba mundur satu, huruf apa itu? Ya sukun sebelumnya kasroh. Nah itu mad asli. Kan tadi rumus mad asli 3 kan Pak? Di antaranya ya sukun sebelumnya kasroh. Kita berhenti di mim, coba mundur satu. Ya sukun sebelum kasroh. Oh ini huruf mad asli. Nah, ketika mad asli bertemu dengan huruf yang kita berhenti, itu mad adli sukun. Jadi mad adli sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, jadi Bismillah mad asli 2 harokat. Ar-Rahman mad asli. Ar-Rahim mad adli sukun. Atau gini aja ya, buat jamaah mungkin sederhananya, takut pusing ya. Sederhananya. Ya. Jadi cara baca itu ada 3 Pak. Datar kalau harokatnya gini, pada tidur. Ya. Kalau naik 2 harokat. Kalau berdiri Pak. Ya. Kalau patah berdiri. Ya. Atau yang tadi, rumus yang tadi Pak. Ya rumus yang tadi. Bapak baru boleh memanjangkan suara kalau lihat bendera. Atau alis. Contoh Pak lihat. Di waladolin. Itu waladolin ada ini kan Pak. Ya sebagian orang menamakan bendera. Atau alis. Pokoknya Bapak nggak boleh manjangin suara kecuali kalau ada tanda bendera. Udah sederhana gitu aja lah. Biar nggak pusing dengan istilah. Ya. Pokoknya nggak boleh manjangin lebih dari 2 harokat kecuali kalau ada tanda gini. Ya. Jadi kalau Bismillah ada tanda benderanya nggak Pak? Nggak ada. Cuma berdiri. Berarti 2 harokat. Bismillah. Nah, jangan Bismillah. Nah, salah. Karena nggak ada benderanya. Ar-Rahman itu nggak ada benderanya. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Naik langsung turun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayun. Pokoknya rumusnya sederhananya. Kalau Bapak nggak lihat bendera, jangan sekali-kali dipanjangkan. Ya. Jadi kalau kita baca di sini tidak ada bendera tuh, kecuali di bawah. Ya. Dan boleh memanjangkan ketika di akhir tadi, kayak Ar-Rahim. Oke, kita lanjut ke Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati-hati ya, jangan sampai ada pantulan ya. Ingat yang boleh dipantulkan hanya 5 huruf, yaitu baju di toko. Lam bukan termasuk kategori huruf itu. Jadi jangan sampai ada alham terjadi pantulan karena lidah kita langsung melepas. Alham ya. Tapi kalau ditahan sebentar, alham itu nggak akan pantulan. Jadi lidah itu jangan langsung ngambil. Alham enggak. Alham. Ya, slow motionnya gitu. Alham. Jangan alhamdu. Nah, alhamdulillahi ro-nya tebal. Kenapa tebal? Karena berharokat fathah. Alhamdulillah naiknya nggak usah panjang-panjang karena nggak ada bendera. Alhamdulillahi naik langsung turun. Alhamdulillahi rabbil ada tasdid, intonasi naik. Alhamdulillahi rabbil bukan alamin. Kalau alamin nggak apa-apa Pak. Karena nggak bisa coba alamin, pasti hidung ikut campur. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan di awal. Pokoknya kalau Bapak naik suaranya, hidung jangan ikut campur kecuali pada huruf mim dan huruf nun. Oke. Alhamdulillahi rabbil, hati-hati jangan rabbil. Ini kadang-kadang ada yang memantulkan rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat Pak, Ar-Rahman yang tebal huruf apa? Yang tebal huruf ro. Kenapa tebal? Karena berharokat fathah. Ingat, yang tebal huruf ro-nya, bukan huruf alif, bukan alif. Perhatikan nih,
yang tebal ro-nya. Jadi jangan, mohon maaf, jangan monyong dari awal. Dia ancang-ancang dah mungkin nggak sadar ya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di slow motion coba di videoin. Kalau dia mulainya monyong salah. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak gitu, Pak. Gitu, Pak. Ya. Ya. Jadi kalau sederhananya gini. Enggak enggak. Ya. Kalau orang jago bahasa Inggris gampang ya. Ar-Rahman. Jadi intinya A-nya jangan monyong. Kadang kita nggak sadar, Pak. Misalnya gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dah monyong. Ya. Ya, dilatih, Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Hidungnya coba dipencet Ar-Rahim. Kalau berubah suaranya masih salah. Oke, kita coba. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Ingat di mim itu enggak ada alis, Pak ya. Jangan malik, enggak. Kebanyakan. Naik dikit turun lagi. Malik. Jangan malik. Ada juga orang baca di Anas. Ilahinas. Coba cek ilahinas itu enggak ada alis tuh. Tapi saya sering dengar orang baca ya di kampung misalnya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Padahal enggak ada alis ya. Jadi intinya kalau enggak ada alis jangan panjang-panjang. Ma itu mimnya jangan diseret, Pak ya. Jangan gini, ma enggak gitu. Enggak. Ma ya. Jadi jangan malikin enggak gitu. Maliki yaumiddin. Oke, ulangi. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, catatan pertama, satu, ingat dia nabar, bertasydid, intonasi naik. Jangan iya, enggak, bukan iya, naik. Kenapa harus naik? Karena dia bertasydid. Nah, itu namanya nabar. Satu. Kedua, jangan terlalu diseret, jangan iya terlalu panjang. Juga ada orang saking hati-hatinya putus. Iyyaka na'budu wa iya, dia hati-hati. Tapi ada terputus suaranya, Pak. Nah, itu bisa jatuh saktah nanti. Tapi yang sederhana, yang sedang itu ada tarikan tapi nggak terlalu banyak. Iya, hidungnya ya, coba dipenjari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini memang sulit, Pak ya, tapi kita terus belajar. Saya ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdina, Pak, hak di sini ya. Hak di bawah, Pak. Totalitas. Hak besar, Pak, hak besar. Kalau hak kecil di sini tengah. Ihdinas. So itu enggak monyong, Pak ya. Mungkin kita waktu kecil diajarkan so, do, to, jo gitu, so monyong, tapi enggak perlu monyong. Ihdinas. Jadi lisan bawah tuh lisannya itu di gigi bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Ro-nya tebal karena fathah. Ihdinas siratal, jangan ada pantulan Ihdinas siratal sin agak senyum dikit, Pak. Jangan mus. Senyum aja enggak apa-apa, smile.
Ihdinas siratal mustaqim. Silakan Pak. Si. Ya. Jadi lidah kita ini, kalau ini kan gigi Pak, gini. So. Jadi lidah kita agak melipat di gigi bawah nih. So. Siro. Ya. Siratal ladzi. Huruf yang digigit cuma 3. Za, fa, zo. Ini namanya huruf lasawiyah. Jadi kalau ta itu nggak digigit Pak. Huruf yang digigit cuma 3. Za, sa, zo. 3. Sa, za, zo. Ta itu nggak digigit ya. Nah, mungkin kadang orang baca tat enggak. Ta itu dia ujung lidah dengan langit-langit gigi atas. Intinya yang digigit huruf cuma 3. Za, sa, zo. Nah, jadi perlu digigit Pak. Siratal ladzi digigit ya. Siratal ladzina a-nya di sini. Ain di sini. An'am. Jangan am atau an'am. Bukan an'am. Kalau an'am hamzah semua, tapi an'am. Nah. Siratal ladzina an'amta alaihim Pak, totalitas. Mohon maaf, terkadang juga saya memperhatikan sebagian bacanya Siratal ladzina an'amta alaihim kayak ngambang alaihim. Padahal ha itu di sini. Alaihim. Ya, jelas di sini. Ya. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan, Pak. Terakhir ghairi. Nah, ro-nya kasroh tipis. Ghairi ri ya. Enggak ri enggak. Itu tebal. Ri. Kenapa tipis? Karena berharokat kasroh. Ghairil mag. Tapi jangan ada pantulan, Pak. Ini rentan. Orang ada yang baca ghairil magdu. Go bukan termasuk baju di toko, enggak ada go tuh. Jadi hati-hati. Ghairil magdu. Nah, huruf dod ini huruf tersulit. Sampai sebagian ulama mengatakan hanya Rasulullah orang yang paling fasih. Jadi dod itu ada 3 cara. Salah satunya gini, Pak, sederhananya. Jadi dod itu ujung lidah kita nih bertemu dengan gigi geraham atas. Gigi geraham ya. Terlepas kita masih punya geraham atau enggak, yang penting ya do. Jadi enggak do, maaf, enggak monyong, do. Coba ujung sisi lidah ya, kalau lidah kita ini sisinya dikenakan dengan gigi geraham di atas. Di kiri boleh. Ghairil magdu, bukan do. Bukan gini, Pak. Do enggak. Do ya. Jadi mungkin bisa sebut monyong gitu, miring gitu. Do. Nah, ini huruf yang paling tersulit sebagaimana perkataan ulama. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim walau sisi lidah ujung walau, bukan walad atau lidah ditelan walau jangan ditelan lidahnya, walau enggak, jangan ditelan, Pak. Apalagi walab, ini enggak ada walab dolin, bukan walab dolin ya. Walau lidah sisi kiri mungkin ketemu dengan gigi geraham atas. Walau ya, terakhir ya. Walau. Dan itu harus diadukan, Pak ya. Karena dot bertasdid, Pak. Naber. Jadi bukan waladolin, bukan dolin, Pak, bukan dolin ya, tapi diadukan, itu lamnya ada bertasdid. Waladol,
Dol. Nah, itu ada bendera tuh Pak. Silakan diangkat suaranya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan Pak. Alaihim waladdallin. Samping dicek ya. Yang pertama walad ya, bukan waladolin. Walad do-nya coba sambil nanti di rumah sambil dipegang. Waladdallin. Kalau dipegang berubah salah. Waladdallin salah. Oh ya, tetap. Jadi dot itu memiliki sifat namanya istitolah. Istitolah itu bergerak pada tempatnya. Jadi kalau gigi kayak gini Pak, gigi kayak gini, ini lisan itu maju dia. Gitu. Waladh gitu, waladh gitu. Makanya kalau berhenti fil ardi, dia lidahnya nggak ditelan, fil ar nggak gitu, fil ar nggak salah, tapi ngadu ke samping, fil ard dan harus maju gerak, fil ard nggak gitu sebenarnya, nggak apa-apa pelan-pelan Pak. Karena huruf dod paling sulit ya. Sebagian ulama mengatakan hanya Rasul yang paling fasih. Tapi nggak apa-apa, kita belajar. Oke, terakhir kita ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir amin. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah, Allahumma stajib. Amin yang dibolehkan satu amin, a-nya 2 harokat atau amin boleh. Karena mad badal dalam riwayat kita 2 harokat, dalam riwayat waras boleh 6 harokat. Intinya amin yang benar boleh satu amin, a-nya 2 harokat atau amin. Tapi yang salah amin atau amin, nggak ada gitu Pak. Ya, apalagi sampai amin, itu nama orang. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kajian hari ini ya. Coba. Oh, goy. Oh ya, goy ya, goy Pak ya. Oh nanti insya Allah kita akan bahas masalah sifatul huruf insya Allah pekan depan. Karena memang tadi saya sampaikan di awal di pertengahan kajian satu huruf itu terkadang memiliki sifat 5 sampai 6. Jadi kita tuh harus memperhatikan ketika mengucapkan satu huruf itu harus memperhatikan semua sifatnya harus ada seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Ya, insya Allah nanti kita akan kaji coba pekan depan. Mudah-mudahan kajian hari ini menambah kualitas bacaan kita. Yang terpenting adalah kita bisa terus istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.